Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pertemuan yang ke-12 tentang algoritma pemrograman bab 12. Yang pertama yaitu akses database Python. Standar interface Python untuk database adalah DBAFI. Kebanyakan interface database Python mematuhi standar ini. Anda bisa memilih database yang tepat untuk aplikasi Anda. API database Python mendukung berbagai macam server database seperti Getfly, MSQL, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server 2000, Informix, Interbase, Oracle, Sybase, dan SQLite. Apa itu PyMySQL? PyMySQL adalah sebuah antarmuka untuk menghubungkan ke server database. MySQL dari Python ini mengimplementasikan API database Python versi 2.0 dan berisi perpustakaan klien MySQL murni Python. Cara install Python MySQL. Sebelum melanjutkan, pastikan telah menginstal PyMySQL di komputer Anda. Cukup ketik berikut di script Python Anda dan jalankan import mypysql.cursor. Tidak menghasilkan hasil berikut. Jika menghasilkan berikut, berarti modul MySQL tidak terpasang. Flashback most recent class file testpy line 3 in import PyMySQL import error no module name PyMySQL. Untuk menginstal modul PyMySQL, silakan gunakan command atau perintah berikut di command prompt Python mpip install PyMySQL. Database connection. Sebelum terhubung ke database MySQL, pastikan beberapa hal di bawah ini, yaitu pertama, Anda telah membuat database testdb. Yang kedua, Anda telah membuat tabel employee di testdb. Yang ketiga, tabel ini memiliki bidang first name, last name, age, sex, dan income. Yang keempat, user ID, test user, dan password test 123 diatur untuk mengakses testdb. Yang kelima, Python modul PyMySQL terinstall dengan benar pada mesin Anda. Yang keenam, yaitu Anda telah melalui tutorial MySQL untuk memahami dasar-dasar MySQL. Seperti yang contoh di bawah, yaitu contoh koneksi dengan database MySQL testdb. Membuat database sudah ada terlihat di sini. Operasi insert. Contoh berikut mengeksekusi pernyataan SQL insert untuk membuat catatan di tabel employee. Sudah ada di bawah contohnya. Contoh di atas bisa dituliskan sebagai berikut untuk membuat query SQL secara dinamis, seperti yang ada di bawah ini. Lanjut, read operation. Read operation pada database apapun berarti mengambil beberapa informasi berguna dari database. Setelah koneksi database terbentuk, Anda siap untuk membuat query ke dalam database. Anda bisa menggunakan metode page count untuk mengambil satu record atau page char. Metode untuk mengambil beberapa nilai dari tabel database. Page count ini mengambil baris berikut dari kumpulan hasil query. Set hasil adalah objek yang dikembalikan saat objek kursor digunakan untuk query table.
Fetch call ini menjemput semua baris dalam kumpulan hasil. Jika beberapa baris telah diekstraksi dari himpunan hasil, maka akan diambil baris yang tersisa dari kumpulan hasil. Raw count ini adalah atribut read only dan mengembalikan jumlah baris yang dipengaruhi oleh metode execute. Prosedur berikut menanyakan semua catatan dari tabel employee yang memiliki gaji lebih dari 1000. Seperti ini contohnya. Setelah Anda mengeksekusi kode, akan muncul hasil yang seperti ini, yaitu vname, fname, make, iname, mohan, umur 20, cm, income 2000. Delete operation itu diperlukan bila Anda ingin menghapus beberapa catatan dari database Anda. Berikut ini ada prosedur untuk menghapus semua catatan employee di mana X lebih dari 20. Seperti ada contoh di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.